Kondisi TPA kebakaran malam ini 17 Agustus pukul 00. Ada kasus kriminal, ada kasus pidana khusus. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Saat tali bendera putus. Aksi heroik dilakukan Babinsa Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Sertu Ahmadi. Sertu Ahmad dengan sigap memanjat tiang saat tali bendera putus dalam upacara pengibaran bendera duplikat merah putih di lapangan Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur pada Kamis 17 Agustus 2023. Dalam rekaman video yang beredar, insiden putusnya tali bendera saat petugas paskibraka membentangkan bendera merah putih. Adanya insiden itu, tiba-tiba seorang personil TNI langsung menuju tiang bendera. Tanpa pertimbangan panjang, anggota TNI itu pun langsung memanjat tiang bendera. Setelah tergapai ujung tali bendera yang terputus, Sertu Ahmad langsung turun dari tiang dan memperbaikinya. Sontak, para peserta upacara langsung bersorak dan bertepuk tangan atas aksi heroik yang dilakukan Sertu Ahmad. Usai berhasil membenarkan tali bendera yang terputus, upacara pengibaran duplikat bendera merah putih kembali dilanjutkan. Diketahui Sertu Ahmadi merupakan anggota Koramil Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Ia ditugaskan sebagai Babinsa Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Saat dihubungi oleh reporter Tribun Lampung, Sertu Ahmad menyampaikan insiden terputusnya tali bendera dikarenakan para petugas paskibraka yang terlalu bersemangat. Upaya itu dilakukan, ungkapnya, agar sang saka bendera duplikat bendera merah putih tetap naik dan berkibar. Di sisi lainnya, Camat Mesuji Timur, Belly Oscar selaku inspektur upacara yang melihat langsung dengan jelas insiden, mengaku bangga kepada anggota TNI tersebut. Sebab dengan insiden itu bisa saja bendera duplikat merah putih gagal dikibarkan. Namun nasib berkata lain. Bendera duplikat merah putih tetap dapat dikibarkan dengan bantuan anggota TNI yang sigap menaiki tiang. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam rangka hari ulang tahun ke-78 rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka. TPAS Karangrejo Metro kebakaran diduga akibat puntung rokok. Tempat pengelolaan akhir sampah atau TPAS Karangrejo, Kecamatan Metro Utara Metro terbakar pada Kamis 17 Agustus 2023 dini hari. Kabid Damkar Satpol PP Pemkot Metro Marwan Hakim mengungkapkan, kebakaran yang diduga akibat puntung rokok yang dibuang ke wilayah TPAS Karangrejo. Ia mengatakan titik api kebakaran berada di samping pagar pembatas TPAS yang dekat dengan sungai. Pada insiden kebakaran di TPAS Karangrejo itu tidak ada kerugian material dan juga tidak ada korban jiwa.
Pihaknya menurunkan personil pemadam kebakaran sebanyak 13 orang dalam memadamkan kebakaran di TPAS Karangrejo dini hari tadi. Setelah menurunkan 13 orang dan 3 unit mobil pemadam, pihaknya dapat memadamkan api di TPAS Karangrejo tersebut. Kondisi TPA kebakaran malam ini 17 Agustus pukul 00. Bereaksi sendiri, pelaku penipuan skincare senilai 1 miliar rupiah di pesawaran wanita berumur 19 tahun. Pelaku penipuan skincare dengan total hampir 1 miliar rupiah di Pesawaran Lampung beraksi seorang diri. Diketahui Polres Pesawaran Lampung mengungkap kasus penipuan bisnis skincare sekitar 1 miliar rupiah dengan korban Apriana Amelia, warga desa Kresno Mulyo, Teginenang. Adapun pelaku penipuan skincare adalah Sheila Dean Mare Tapasya, berusia 19 tahun, warga Lampung Selatan. Kasat Reskrim Polres Pesawaran AKP Supriyato Husin menjelaskan, suami dari pelaku ikut membantu dalam penjualan dan bisnis. Akan tetapi suaminya tidak pernah mengetahui bila perbuatan istrinya merupakan suatu tindak pidana. Setelah didalami pihaknya, suami pelaku tidak pernah mengetahui jika hasil dari penjualan produk dari korban tidak pernah disetorkan. Ia mengaku proses sampai saat ini masih terus berjalan. Kemudian, terkait apakah pembeli yang membeli produk di bawah harga akan menjadi tersangka, pihaknya akan membuat satu keputusan apakah akan ada peluang untuk hal tersebut. Pelaku yang tidak bekerja tersebut mengakui bahwa kebutuhan hidup yang menjadikannya melakukan perbuatan itu. Kapolres Pesawaran AKBP Maya Heni Hitijahubesi mengatakan, korban Apriana Amelia yang merupakan warga desa Kresno Mulyo Teginenang melaporkan kerugian atas penggelapan skincare ke polisi pada 31 Juli 2023 lalu. Laporan tersebut pun ditindaklanjuti dan atas penggelapan yang dilakukan oleh pelaku yakni Sheila Dea Mare Tapasya, korban mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Polres, Bapak Kasat, dan juga Kanit Pesawaran karena sudah mengungkap kasus ini beserta Polres Jember yang sudah membantu kami. Alhamdulillah kasus kami terbuka, mengungkap semuanya. Alhamdulillah, makasih banyak. Cukup itu aja dari kami keluarga besar. Mengucapkan terima kasih banyak. Namanya siapa, Mbak? Amel, Mbak. Tinggalnya Mbak? Di Pesawaran. Pesawaran di mana, Mbak? Teginenang. Umur berapa, Mbak? Umur 23 tahun. Kerjaan apa Mbak? Kerjaan kami usaha. Kerugian? Kerugian kami 914 juta. Banyak juga, Mbak ya? Orang kepada Bapak Ibu Kapolres, Bapak Kasat, dan Pasca upacara Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, sampah berserakan di Stadion Tejosari Metro Lampung. Tumpukan sampah berserakan di wilayah depan pintu masuk utama Stadion Tejosari Metro Lampung. Pasca upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia pada hari ini, Kamis 17 Agustus 2023. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, tumpukan sampah itu berserakan di wilayah hutan kota yang berada tidak jauh dari pintu masuk tribun utama Stadion Tejosari Metro. Tumijo, warga sekitar mengaku diajak rekannya untuk memunguti sampah di wilayah sekitar Stadion Tejosari. Hal ini lantaran ketika ada acara besar di stadion, pasti banyak sampah berserakan. Menurutnya, tumpukan sampah berserakan itu berada di sepanjang pintu masuk utama Stadion Tejosari. Ia mengatakan sampah botol plastik atau gelas plastik yang dikumpulkan bisa mencapai 2 plastik besar. Hal senada dikatakan Mira, warga Metro yang mengunjungi hutan kota Metro yang berada tidak jauh dari Stadion Tejosari. Ia menuturkan tumpukan sampah memang sering berserakan di sekitar hutan kota, terlebih di dekat dengan hutan kota yang berada tepat di depan pintu masuk utama Stadion Tejosari Metro.
Tak hanya itu, ia juga menyebut lokasi sekitar Stadion Tujosari maupun hutan kota yang berlokasi bersebelahan itu kerap menjadi tempat para remaja melakukan perbuatan negatif. Pada pelang aturan terdapat beberapa hal yang dilarang dilakukan di wilayah hutan kota Stadion Tujosari. Larangan tersebut meliputi menebang atau merusak tanaman hutan kota, menggembala hewan ternak di lokasi hutan kota, membuang semua jenis sampah, dan membakar atau membuat api di lokasi hutan kota. Dapat remisi terpidana teroris di Lampung Tengah langsung bebas. Sebanyak 382 warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Gunung Sugi mendapat remisi kemerdekaan pada Kamis 17 Agustus 2023. Pemberian remisi dilaksanakan di Gedung Sesat Agung Nuwa Balat, Gunung Sugi, Lampung Tengah yang diwakili oleh 5 orang narapidana pada hari ini. Kalapas Gunung Sugi Supri Hadi mengatakan dari 382 WBP yang mendapat remisi, 2 diantaranya langsung bebas. Terpidana tersebut langsung dibebaskan siang hari seusai acara. Menurut Supri Hadi, dari sejumlah narapidana yang mendapat remisi kebanyakan adalah terpidana kasus kriminal dan khusus. Salah satunya adalah kasus narkoba. Remisi kemerdekaan untuk 382 narapidana berupa keringanan masa tak tahanan yakni 1 hingga 6 bulan. Sedangkan narapidana teroris yang bebas, ia sudah berkoordinasi dengan lembaga pengawas seperti BIN, Densus 88, BNPT termasuk Polres Lampung Tengah. Kemudian narapidana telah memenuhi syarat administratif yang merupakan laporan perkembangan pembinaan. Narapidana yang telah dinilai petugas akan mendapat hasil asesmen yang menunjukkan penurunan tingkat resiko. Isinya ada data pelengkap yang meliputi salinan kutipan putusan hakim. Terkait remisi di Hari Kemerdekaan ini seperti apa Pak Kalas? Alhamdulillah untuk warga binaan kami Lapas Kelas 2B Gunung Sugi yang mendapatkan total remisi warga binaan kami 382 orang. 2 orang diantaranya bebas murni hari ini, Pak. Untuk dari ratusan warga binaan itu rata-rata yang mendapat remisi itu di apa, Pak? Perkara apa, Pak? Perkara. Banyak kasusnya kan, ada kasus kriminal, ada kasus pidana khusus, salah satunya narkoba. Teroris ada nggak, Bang? Ya teroris Pak ada, Pak. Untuk teroris ada 1 orang yang bebas dari masih ada di lapas. Sebentar lagi kami ke sana, nanti akan bicara tanda tangan itu bisa bebas dari. Kami sudah komunikasi dengan BNPT, dengan Densus, dengan BIM, sudah semuanya dengan Catai Mall Bumi Kedaton promo tebus murah Rp7.800. Catai Mall Bumi Kedaton Lampung memberikan promo tebus murah catai multi reguler sebesar Rp7.800 yang berlaku hingga 31 Agustus 2023. Store Manager Catai Mall Bumi Kedaton, Bohadi mengatakan, syarat untuk bisa tebus murah catai multi reguler ini adalah beli minuman catai varian dan ukuran apa saja. Voucher tebus murah catai multi reguler bisa didapatkan di Chandra Mall Bumi Kedaton, Rejuve Mall Bumi Kedaton, serta Domstik dan Bakso Ngalam Lampung. Tukarkan voucher tebus murah catai multi reguler. Tebus murah catai multi ukuran reguler sebesar Rp7.800 juga bisa didapatkan jika beli menu catai varian dan ukuran apa saja di tanggal 15 sampai 19 Agustus mendatang. Syaratnya, transaksi menggunakan BCA baik berupa QRIS, debit, kredit, dan sah kuku. Berlaku untuk 1 kali transaksi per akun atau per kartu atau per hari. Ada juga promo Pesta Kemerdekaan yang berlangsung hingga tanggal 31 Agustus. Selama promo Pesta Kemerdekaan berlangsung, beli 10 minuman catai regular size hanya Rp170.000 saja. Pilihan minumannya pun beragam, ada catai milk tea, hazelnut chocolate milk tea, mango green tea, brown sugar milk tea, pure cocoa, lychee green tea, choco mousse, dan jasmine green tea. Catai Mall Bumi Kedaton ada di lantai ground Mall Bumi Kedaton dan buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk saksikan tayangan terupdate lainnya.
seputar peristiwa yang terjadi dan juga promosi yang ada di Lampung hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.